Oke, masih dengan Profesor Kardus. Memory store. Memory store merupakan suatu komponen elektronik pasif yang hingga kini gencar dikembangkan dan disempurnakan. Meski saat ini perangkat ini belum bisa diaplikasikan secara maksimal untuk tujuan komersialisasi industri komputasi. Tapi karena perangkat ini memiliki fungsi yang sangat kompleks untuk berkembangnya sistem komputasi atau AI di masa depan. Saat ini, puluhan lembaga eksperimental dunia tak henti melakukan penelitian lanjutan guna menciptakan memory store yang sempurna. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah membahas sejarah dan cara kerja memory store. Untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Tapi, garis besarnya, memory store adalah sebuah komponen listrik pasif yang mampu mengatur aliran arus listrik, bahkan dapat mengingat muatan listrik yang melewatinya. Memory store sangat unggul jika dijadikan untuk sistem memori komputasi karena memory store bersifat non-volatil, yang artinya mampu terus menyimpan data melalui masukan arus yang termanipulasi meski keadaan dayanya telah dimatikan, dan sangat cocok untuk memori komputer peralihan resistif seperti halnya ReRAM, MRAM, dan sebagainya. Selain itu, komponen ini sangat sedikit mengkonsumsi daya dan sifatnya sangat cocok jika digunakan untuk sistem syaraf komputasi buatan atau karena dapat disusun layaknya sistem neuromorfik otak manusia. Karena itu, saat ini memory store terus dikembangkan agar nantinya dapat berguna dalam sistem komputasi neuromorfik atau sistem syaraf buatan. Seperti halnya sistem pembelajaran teknologi AI atau Artificial Intelligence. Seperti namanya, memory store atau memori dan resistor, yang kasarannya dapat kita sebut sebagai resistor yang mampu mengingat, di mana resistivitas listriknya dapat berubah bergantung pada arus yang dimasukkan. Dan seperti yang kita tahu, elemen memoritif layaknya memory store memang merupakan kandidat super ideal untuk komponen komputer masa depan yang mampu melakukan pembelajaran sistem otomatis layaknya sistem syaraf pada otak, dan super cocok untuk komponen yang dapat menyempurnakan teknologi seperti AI. Ya, sejauh ini pengembangan eksperimental memory store telah melahirkan dua mekanisme kerja memory store, yakni memory store bipolar. Yang pertama adalah jenis memory store ECM atau memory store metalisasi elektrokimia, dan kedua VCM atau memory store mekanisme perubahan valensi. Memory store ECM terbentuk dari susunan filamen logam di antara dua elektroda yang berfungsi sebagai jembatan konduktif yang mengubah resistensi listrik saat tegangan dibalik, di mana sistem resistensi di sini bekerja dari reaksi elektrokimia. Sebaliknya, VCM resistensinya tidak diubah melalui pergerakan ion logam, melainkan melalui pergerakan ion oksigen yang didapat dari elektrolit yang bekerja di antara dua elektroda. Namun diketahui, jika diaplikasikan dalam sistem jaringan syaraf buatan, kedua sistem tersebut memiliki kelemahan yang terkadang mengalami gangguan dalam menyesuaikan tingkat perubahan jaringan sinapsis buatan seperti pada sistem AI. Hal ini dapat menyebabkan sistem tiba-tiba menjadi blank atau tiba-tiba mengalami masalah kelupaan pembelajaran. Diketahui, masalah kelupaan atau tiba-tiba blank yang terjadi pada sistem jaringan syaraf buatan sangatlah fatal. Hal ini dapat mengacaukan sistem analisis program yang sedang berjalan. Hal inilah yang membedakan mengapa otak manusia jauh lebih unggul dan lebih canggih daripada jaringan syaraf buatan. Karena otak buatan Tuhan memiliki sesuatu yang disebut sebagai metaplastisitas yang dapat secara otomatis menangani tingkat perubahan sinapsis otak. Hal inilah yang membuat kita bisa mengingat kembali hal-hal yang ada pada memori kita
meski sebelumnya kita melupakannya. Dan tahukah Anda, dalam sebuah eksperimental terbaru yang diterbitkan di jurnal Nature Communication oleh sekelompok tim ilmuwan dari Institut Peter Grunberg di Jülich, Jerman, di mana menurut salah satu kepala tim eksperimental, Ilya Valov, timnya diketahui telah berhasil meminimalisir resiko kelupaan pada sistem pembelajaran sinapsis buatan dengan mengembangkan konsep memory store terbaru, di mana mereka menyebutnya sebagai FCM atau modifikasi konduktivitas filamen. Menurut Valov, memory store terbaru ini bekerja dengan prinsip yang berbeda, di mana mereka menggunakan filamen yang terbuat dari oksida logam, namun bukan yang murni dari logam layaknya memory store ECM, di mana filamen tersebut dibentuk dari pergerakan ion dari paduan kimia oksigen dan tantalum yang sangat stabil. Dan diketahui paduan filamen ini tak akan pernah terlarut sepenuhnya karena bentuknya hanya termodifikasi secara kimia. Oleh karena itu, sistem paduan filamen, kimia, dan elektrik dapat membuat memory store lebih stabil, lebih tahan suhu tinggi, dan memiliki rentang tegangan arus yang lebih lebar. Keunggulan ini dapat menghasilkan kinerja yang meminimalisir gangguan dalam penyesuaian tingkat perubahan, yang membuat memory store ini jauh tidak beresiko terhadap kerentanan kelupaan atau blank system, di mana nantinya jika diaplikasikan dalam sistem komputasi neuromorfik, resiko kelupaan sistem dapat diminimalisir bahkan lebih dari 200%. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep terbaru memory store, yakni jenis FCM. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Institut Peter Grunberg, Jerman, mengabarkan